Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadurikum jami'an asdiqai. Berjumpa lagi dengan saya Ani Amiatul Mu'minah dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 3A Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Ilmu Aswad, saya akan mengulas tentang analisis kesalahan fonologis dalam keterampilan membaca teks bahasa Arab di kelas 7. Selamat menyaksikan. Ketetapan pengucapan dalam sebuah tuturan adalah hal yang penting karena dapat mempengaruhi makna yang dimaksud oleh penutur. Maka, bagi setiap pembelajar bahasa harus memulainya dengan mempelajari fonologi. Sebaliknya, jika pembelajar bahasa tidak lebih dulu mempelajari fonologi, maka tentu dalam proses pembelajaran akan menimbulkan berbagai kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf, maka dapat berpengaruh pada makna semantik. Jadi sangat jelas bahwasannya unsur bunyi dalam bahasa Arab menjadi sangat penting untuk dipelajari dengan maksud agar pengucapan huruf bahasa Arab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah yang pertama, agar dapat mengidentifikasi kesalahan fonologis berdasarkan titik artikulasi. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan fonologis berdasarkan sifat bunyi. Dan yang ketiga, untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan kesalahan tersebut. Para siswa setingkat menengah pertama mengungkapkan bahwasannya mereka belum mampu membedakan dan melafalkan bunyi huruf hijaiyah baik dari segi lisan maupun tulisan, sehingga menjadi sebuah problema dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Padahal orientasi pembelajaran bahasa Arab itu sangatlah banyak. Salah satunya yakni agar mampu memahami ilmu agama yang tertera dalam Al-Quran. Karena itu, modal utama untuk belajar bahasa Arab adalah mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Ketidakmampuan siswa dalam membedakan huruf hijaiyah ini ternyata terjadi di kelas atas, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Artinya, bahwa pembelajaran bahasa Arab selama ini tidak menekankan kebenaran pelafalan fonetik Arab. Inilah alasan peneliti memilih kelas 7 sebagai sampel penelitian, karena kesalahan yang terdeteksi lebih awal akan mudah untuk diperbaiki. Seperti sebuah ungkapan, meluruskan kesalahan lebih dini lebih baik. Dalam pembelajaran bahasa Arab bagi orang Indonesia, kesalahan fonologis banyak terjadi pada huruf yang sulit dilafalkan, seperti huruf a, go, kho, ko, sha, so, do, to, fa, za, zo. Dengan banyaknya huruf tersebut, maka tidak jarang membuat para pembelajar bingung dalam melafalkannya, sehingga menimbulkan kesalahan fonologis. Dalam penelitian ini, para responden banyak melakukan kesalahan fonologis pada huruf a dan do. Terbukti dengan tidak ada satupun responden yang benar dalam melafalkan kedua huruf tersebut. Hal ini dikarenakan huruf a dan do merupakan huruf yang ada dalam bahasa Arab tetapi tidak ada dalam bahasa Indonesia. Berikut merupakan contoh terjadinya kesalahan fonologis dalam mendengar suatu kata, yakni lafadz al-matoru yang artinya hujan bisa berubah menjadi al-matoru yang artinya bandara. Kesalahan tersebut tentunya dapat mempengaruhi unsur semantiknya. Pertama, kesalahan huruf do menjadi huruf zo pada kata maridotun. Huruf do dideskripsikan sebagai konsonan yang keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi, maka disebut dengan apikodental atau torfu asnani. Beberapa sifat huruf do yaitu pertama, jahar, artinya jelas. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Kedua, bersifat rokhawah, artinya lunak. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara terlepas. Ketiga, isti'la, artinya terangkat. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Keempat, itbaq, artinya tertutup. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Kelima,
ismat, artinya diam atau menahan. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Kesalahan pelafalan ini akan berdampak pada arti kata atau bahkan jadi tidak berarti. Yang mana kata maridotun yang artinya sakit, kemudian huruf lo diubah menjadi huruf lo sehingga menjadi kata maridotun yang tidak memiliki arti. Kedua, kesalahan huruf a menjadi a pada kata anil madrasati. Titik artikulasi dari huruf a adalah wastul halqi, namun biasa dikenal dengan faringal. Huruf a memiliki 4 sifat. Yang pertama, jahr, artinya jelas. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Kedua, bersifat istifal, artinya turun. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Ketiga, infitah, artinya terbuka. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka. Keempat, ismat, artinya diam atau menahan. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Baik, mungkin cukup sekian ulasan dari saya. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu khairal jaza. Ila liqa fil waqtil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.